sindir-menyindir juga saya kira juga pasti akan sedikit berkurang. Karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing. Dan yang paling penting kami meyakini para pasangan calon presiden, wakil presiden niatnya hanya satu. Untuk menjaga kedamaian Ibu Pertiwi dan untuk membangun negeri tercinta Indonesia Raya ini. Tak perlu saling sindir, begitu kata Ketua KPU Hasyim Asyari 1 hari jelang kampanye dimulai. Ketiga kandidat pun telah menandatangani deklarasi kampanye pemilu damai yang digelar oleh KPU dan juga Bawaslu. Berkomitmen menjaga pemilu yang jujur, adil, berintegritas, bebas hoaks dan juga sara. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan pun mengajak semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, memulihkan kepercayaan publik. Integritas pemilu kita bukan dinilai dari fakta yang kita tanda tangani, tapi dari peristiwa di lapangan yang sesuai dengan fakta yang kita tanda tangani. Konsistensi di tempat paling ujung itu yang paling penting. Yang berikutnya mari kita sama-sama jaga. Karena baru pada pemilu kali ini, menjelang Pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Sementara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut berbagi tugas dengan cawapresnya Gibran Rakabuming Raka di masa kampanye. Dan Jabodetabek menjadi titik awal kampanye yang dipilih paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Ya mungkin kita ada 2 bersama nanti sebagai kick off. Habis itu kita sudah mulai bagi tugas ya. Yang muda bergerak kemana-mana. Oke. Kita kick off di sekitar Jabodetabek. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud memulai kampanye di hari pertama di ujung timur dan barat Indonesia. Keduanya berbagi tugas. Ganjar di Merauke, sementara Mahfud MD di Sabang Aceh. Besok ke Merauke. Besok ke Merauke, harapan kita Pak Mahfud besok bisa ke Aceh. Izinnya lagi diurus karena tadi belum diizinkan oleh Presiden. Maka tadi saya telepon Pak Pratik, mohon kiranya saya dan Pak Mahfud, wabil khusus untuk Pak Mahfud itu bisa diizinkan besok ke Aceh. Karena ada PP baru yang baru rilis di hari Kamis kemarin. Sehingga kita akan memulai, saya dari timur, Pak Mahfud dari barat. Insya Allah nanti dalam putaran-putaran itu puncaknya di GBK. Terakhir akan kita di sini. Ya, oke. Ketiga kandidat punya waktu 75 hari meyakinkan publik dengan gagasan dan program kerja terbaik yang mereka sampaikan di masa kampanye ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 3 kandidat Capres-Cawapres hanya punya waktu 75 hari untuk meyakinkan publik di masa kampanye. Gagasan dan program terbaik disampaikan guna bisa menggayat pemilih. Kita bahas bersama dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, ada Hamdi Muluk. Selamat sore, Prof. Hamdi. Selamat sore. Prof, langsung saja nih, 3 paslon kan punya waktu 75 hari ya. Dari sisi psikologi, ini efektifkah untuk caper alias cari perhatian pemilih, apalagi kan sekarang sudah ada PP ya mengizinkan untuk cuti 1 hari kerja selama seminggu bagi menteri dan juga bagi wali kota. Efektif nggak sih 75 hari ini? Sebenarnya begini, kita harus melihat soal kampanye itu dengan cara yang baru ketimbang masa-masa 10-20 tahun yang lalu. Maksud saya tuh begini, sebenarnya agak absurd juga sih kampanye dimulai hari ini. Orang 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu secara substansi ya, ketika paslon itu udah kampanye sebenarnya. Jadi pementasan hari ini mulai kampanye gitu, agak lucu sebenarnya. Orang udah kampanye kemarin kok, gitu loh. Artinya seluruh substansi kampanye dalam pengertian meyakinkan pemilih atau mempersuasi bahwa saya orang yang paling pantas menjadi presiden, itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, ya. Paling tidak misalnya ketika Pak Anies misalnya ketika sudah rada pasti gitu diusung oleh koalisi Nasdem, PKS dan PKB misalnya, atau setelah itu Caimin masuk bergabung walaupun belum dapat nomor urut itu secara resmi didaftarkan ke KPU, tapi orang sudah tahu dan mereka sudah mendeklar ke masyarakat, saya lah paslon capres
Amin Prof, itu jadi Anda setelah itu bilang kalau ini hanya secara resmi ya baru hari ini, tapi sebenarnya betul, kampanye hanya sudah secara dilakukan. betul, secara resmi, secara administratif, apapun lah namanya, secara resmi administratif, hari ini dimulai kampanye. Secara substansial, seluruh perangkat-perangkat campaign itu sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum ini gitu loh. Jadi dilakukan tiga-tiga oleh paslon itu gitu loh. Oke. Paling hari ini ya secara definitif pertanyaan yang disebut kampanye apa menurut definisi bahwa KPU? Oke. Bahwa ada nomor urut, ada atribut, ya, terus ada visi misi misalnya gitu kan, itu doang bedanya. Tapi seluruh maksud dari tiga paslon itu untuk mempengaruhi pemilih supaya meyakinkan pemilih bahwa saya adalah orang yang pantas menjadi pasangan capres dan cawapres. Nah, itu sudah pertanyaan selanjutnya kan Prof, apakah kampanye konvensional ala belusukan atau kampanye di media sosial mana sebenarnya lebih efektif nanti bisa menggait pemilih? Jangan dijawab dulu Prof, kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Rumah Pemilu. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk. Prof Hamdi masih bersama kami di sini dengan waktu yang singkat 75 hari. Prof, menurut Anda yang lebih kena, lebih bisa menggait pemilih ini apa? Kampanye konvensional belusukan, ala belusukan atau kampanye di media sosial? Begini, pasti setiap konsultan itu akan memakai strategi bauran. Artinya kalau dalam marketing kan disebut marketing mix itu. Dalam political marketing juga sama. Karena mereka sudah memetakan segmen mana yang mau disasar, pendekatan apa untuk segmen yang berbeda-beda itu. Nah tentu nggak bisa lagi kita memaknai kampanye seperti zaman 30 tahun yang lalu dikumpulkan di lapangan, nggak begitu. Sekarang media untuk campaign itu banyak gitu loh. Jadi terutama sekarang orang akan membuat kampanye yang lebih masif di medsos. Karena memang faktanya rata-rata orang Indonesia itu 8 jam itu engage di internet lah, mencari informasi gitu. Apalagi orang muda ya, orang muda itu lebih angka rata-rata menjelajahi browsing di internet dan di media sosial itu lebih masif lagi. Nah, pemilih milenial dan pemilih Gen Z itu kan kira-kira kalau ditotalin nyampe 53% lah, lebih separuh gitu, mungkin akan menjadi perebutan dari tiga paslon ya. Jadi menurut Anda gimmick politik ini untuk bisa jadi strategi menggait pemilih muda ini efektif atau enggak? Atau justru pemilih muda ini sebenarnya lebih rasional, bahkan sebelum kampanye pun mereka sudah tahu mau pilih siapa? Betul, itu yang ingin saya katakan. Soalnya kalau kita lihat angka-angka survei relatif dari 2 bulan terakhir itu, kemantapan pilihan terhadap calon itu sudah sampai 80% sebenarnya. Jadi hanya 20% dari tiap orang dari kita tanya dia milih siapa gitu yang mungkin akan berubah gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya ceruknya tipis dengan kampanye 75 hari ini akan mempengaruhi lagi preferensi pemilih gitu loh. Nah, mungkin ya yang agak penting bagi kita 75 hari ini bagi demokrasi kita ya, bahwa selama ini kan diskursus tentang visi misi program itu kayak apa gitu, itu kan belum banyak dieksplor. Nah itu mungkin pentingnya nanti debat 5 kali oleh KPU resmi ya kan harus datang ya. Kemarin ada juga debat-debat dari undangan dari universitas, undangan dari ormas, tapi secara resmi di forum yang resmi belum ya. Tidak semua calon datang. Kalau ini kan harus datang ya. Nah ini kesempatan kita untuk lihat itu apa yang mereka tawarkan gitu loh. Tapi kalau dasar memilihnya itu retrospektif, maksud saya ke belakang, dia melihat sosok, dia melihat profil sosok, itu sudah mantap gitu loh. Tinggal yang prospektif ke depan, gagasannya apa. Nah itu yang 75 hari ke depan. Prof, waktu kami singkat sedikit saja Prof, Anda melihat narasi soal saling sindir masih potensi bergulir nggak sih hingga akhir pemilu, meskipun kemarin secara simbolik kan memang sudah ketiga capres-cawapres sudah menaikkan deklarasi kampanye pemilu damai. Apakah masih ada potensi soal itu saling sindir? Mungkin ada, tapi saya melihat sekarang saling sindir itu sudah berlangsung sebulan terakhir dan masyarakat sudah mulai jenuh sebenarnya. Orang sudah mulai narasinya muter-muter di situ, saling sindir itu nggak jauh-jauh, jadi mulai jenuh narasinya itu. Jadi mungkin ya bagi kita kalau kita mau lihat
pertarungan yang lebih martabat, lebih baik sindir-sindir hilang deh, atau politik-politik hoax, kampanye hitam itu dihilangin. Kita pengen nunggu aja sebenarnya gongnya 75 hari ini. Anda mau nawarin apa gitu loh. Nah itu kita fokus ke situ gitu loh. Oke, baik, masyarakat sudah jenuh dengan saling sindir, lebih baik bertarung ide dan juga gagasan selama masa kampanye 75 hari ini sebelum nanti akhirnya publik bisa menentukan pilihan siapa yang akan dipilih untuk Pilpres 2024. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk. Sehat selalu, Prof. Hamdi.